Om Swastiastu. Sampurasun. Selamat pagi pemirsa, senang sekali bersama saya Ibu Tuferi Wistika yang akan menemani Anda tentunya dalam program acara Mimbar Agama Hindu Badan Penyiaran Hindu Provinsi Jawa Barat, tentunya di Bandung TV. Pemirsa Bandung TV dan juga umat sederma yang berbahagia, seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa kita masih berada pada pandemi COVID-19 dan tentunya kita harus tetap menjaga diri kita dari paparan COVID tersebut. Maka dari itu, walaupun pada saat ini Jawa Barat sudah dalam posisi level kedua, tetapi pandemi ini masih ada. Maka dari itu, kita harus selalu melakukan aktivitas kita sesuai dengan protokol kesehatan 5M dan 1T. Pemirsa Bandung TV dan juga umat sederma yang berbahagia, pada edisi hari ini Mimbar Agama Hindu kita akan membahas mengenai pemuda Hindu sebagai agen pemersatu bangsa. Tentunya bersama narasumber yang telah hadir di studio, tentunya ada Bapak Profesor Dr. Ketut Wikanika. Beliau merupakan penasehat Badan Penyiaran Hindu PHDI Provinsi Jawa Barat. Sekaligus dalam kehidupan sehari-harinya beliau merupakan guru besar di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian di Institut Teknologi Bandung. Untuk itu pemirsa, mari kita sapa terlebih dahulu Bapaknya. Om Swastiastu, selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Baik, bagaimana kabar Bapak pada pagi hari ini? Baik, sehat. Nggih, Astung Kara tetap sehat nggih. Dan juga pemirsa di rumah, Astung Kara dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan Bapak pada pagi hari ini seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada saat ini kita dalam bulan Oktober ya, yaitu dalam bulan Sumpah Pemuda, yang mana telah kita peringati kemarin pemirsa, tanggal 28 Oktober kemarin telah kita peringati bersama Hari Sumpah Pemuda sebagai momentum ya Pak, momentum kebangkitan kita dalam pemersatuan bangsa. Nah Pak, sebelum kita membahas lebih jauh nih Pak, mendalami lebih jauh mengenai Sumpah Pemuda dan juga pemuda Hindu sebagai agen pemersatu bangsa, mungkin Bapak bisa jelaskan terlebih dahulu nih, apa itu Sumpah Pemuda? Silakan Bapak. Terima kasih Putu. Jadi Sumpah Pemuda tahun ini diperingati sebagai yang ke-93. Jadi topik yang diambil oleh pemerintah juga sangat relevan dengan situasi saat ini, yaitu bersatu, bangkit, dan tumbuh. Jadi dalam masa kondisi pandemi COVID seperti ini, kita semua harus bersatu. Bagaimana kita bisa mencegah penyebaran COVID yang lebih luas lagi, dan kita bersyukur karena pada saat ini situasi di Indonesia sudah menurun, dan mudah-mudahan ke depan situasi ini akan segera berakhir. Jadi kalau kita kembali melihat bagaimana perjuangan pendahulu kita, para pemuda saat itu, bahwa Sumpah Pemuda itu merupakan sebuah ikrar yang disepakati oleh pemuda-pemuda saat itu, di mana digagas oleh PPI, yaitu Persatuan Pelajar-Pelajar Indonesia. Mereka melaksanakan Kongres Pemuda yang kedua, jadi tanggal 27 dan 28 Oktober tahun 1928. Nah saat itu memang bisa kita cermati bahwa Kongres Pemuda saat itu merupakan salah satu titik penting pergerakan kemerdekaan Indonesia, di mana para pemuda dari berbagai latar belakang daerah, kemudian juga dari suku, etnis tertentu berkumpul di Batavia saat itu, Jakarta, untuk sepakat bahwa pemuda seluruh Indonesia menyepakati ikrar-ikrar yang mereka saat itu nyatakan bersama, bahwa putra-putri Indonesia itu menjunjung, mengaku tanah air Indonesia, kemudian juga mengaku bangsa Indonesia itu, dan satunya lagi adalah putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi bagaimana saat itu situasi yang begitu mencekam, karena dulu kan tidak ada media sosial seperti sekarang ini. Jadi informasi-informasi yang terjadi saat itu tidak bisa disebarluaskan secara cepat.
Nah, oleh sebab itu kita sangat menghargai bagaimana pemuda-pemuda saat itu berani melakukan sebuah gerakan yang mereka sebut sebagai Kongres Pemuda, dan sampai saat ini kita rayakan sebagai Hari Sumpah Pemuda. Iya, benar. Mungkin itu. Ya, terima kasih Pak Prof. Nah, seperti yang Bapak Prof katakan tadi bahwa Sumpah Pemuda ini merupakan salah satu ikrar dari bangsa Indonesia ya, untuk memperkuat persatuan. Nah, Pak, tadi sudah banyak dijelaskan mengenai Sumpah Pemuda. Nah, sebenarnya itu pemuda. Nah, pemuda nih ke apa sih Pak? Sebenarnya mungkin bisa diklarifikasikan, pemuda itu yang dikatakan pemuda itu seperti apa? Nah, silakan Bapak. Iya, begini Putu, kalau kita cermati atau mungkin mengikuti informasi dari media cetak atau media elektronik lainnya, ada sebuah informasi yang mengatakan bahwa rentang usia pemuda itu dari 18 tahun sampai 65 tahun. Nah, saya pernah melihat dan membaca ada klarifikasi yang diberikan oleh salah satu media cetak elektronik terbesar di Indonesia bahwa berita itu tidak benar, jadi hoax. Dan ada juga organisasi kepemudaan di Indonesia yang melakukan penelusuran terhadap informasi tersebut, dan ternyata memang definisi yang beredar di medsos saat itu adalah tidak benar, dan yang benar adalah bahwa rentang usia pemuda itu adalah dari umur 15 sampai 24 tahun. Jadi itu adalah sebuah report atau laporan yang diberikan oleh WHO dan juga dikeluarkan secara resmi oleh PBB, dan kita juga punya undang-undang tentang kepemudaan tahun nomor 40 tahun 2009 tentang definisi pemuda itu, dan kita mendefinisikan bahwa rentang usia untuk pemuda itu adalah umur 18 sampai 30 tahun. Jadi berdasarkan fakta-fakta tersebut yang mengatakan bahwa pemuda itu berusia 18 sampai 65 tahun adalah tidak benar, hoax. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Jadi termasuk saya ini adalah pemuda Pak ya? Muda, ya. Sangat muda. Iya. Oke, baik Pak. Tadi sudah berbicara mengenai pemuda itu siapa saja, dan juga Sumpah Pemuda ini adalah ikrar kita untuk mempersatukan bangsa. Nah, terbentuklah NKRI Pak. Nah, NKRI ini merupakan suatu perjuangan dengan kita pemuda kita melawan penjajahan dulu ya Pak ya. Nah, oleh sebab itu sampainya pemuda kita terdahulu ini menuju ke Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 terdahulu, bagaimana nih apa yang dilakukan pendahulu kita sehingga ikrar ini tuh bisa tercapai Pak? Ya, jadi kembali kita lihat bahwa perjuangan pemuda saat itu tidak mudah ya, karena teknologi informasi, kemudian bagaimana mereka melakukan komunikasi juga sangat sulit. Tapi tentunya kalau kita melihat bahwa Jakarta atau Batavia saat itu sebagai sentral dari sebagai ibu kota yang saat ini menjadi ibu kota negara Indonesia, itu merupakan sebuah tempat di mana banyak kejadian-kejadian sejarah yang terjadi untuk memperjuangkan kemerdekaan. Jadi kita berpikir bahwa saat itu para pemuda punya rasa kebersamaan ya, kemudian yaitu tadi bibit-bibit persatuan itu sudah mereka tunjukkan saat itu dengan cara berkumpul, melakukan Kongres 1, Kongres 2, dan itu adalah salah satu titik kritis bagaimana kemudian kekuatan-kekuatan yang ada saat itu bisa bersatu untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia ingin merdeka, dan pemuda itu adalah salah satu komponen dari bangsa Indonesia. Sehingga ketiga ikrar itu muncul dan satu dengan yang lainnya tidak berdiri sendiri. Jadi antara bahwa kita mengaku sebagai bertumpah darah satu, kemudian mengaku sebagai bangsa yang satu dan menjunjung bahasa persatuan, satu dengan yang lainnya sangat terkait erat, sehingga bagaimana kemudian ikrar itu menjadi sebuah fondasi yang sangat penting dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia saat itu.
Ya, benar sekali. Jadi para pendahulu kita tuh sudah sangat berjuang ya Pak untuk menentukan ikrar ini. Nah, mungkin dari pemuda-pemuda itu apakah hanya dari Batavia saja yang berkumpul Pak pada saat itu atau dari seluruh Indonesia menyatukan misinya untuk bahwa ini adalah persatuan Indonesia? Iya, jadi kembali kebetulan memang saat itu kita tidak tahu persis situasinya saat itu, bagaimana kemudian ada pemuda-pemuda yang berasal dari daerah-daerah seperti Sumatera, bahkan dari Ambon. Bisa saja waktu itu memang di Jakarta, Batavia berkumpul orang-orang Ambon saat itu ya, atau juga mungkin mereka punya kekuatan dalam mengkomunikasikan situasi saat itu sehingga bisa berada di Jakarta saat itu. Jadi ada beberapa kumpulan pemuda yang kita sebut sebagai Yong gitu ya. Jadi ada Yong Ambon, ada Yong Sumatera, Yong Java dan lain sebagainya berkumpul saat itu, dan mereka menyatakan ikrar Sumpah Pemuda saat itu. Tapi memang dalam catatan atau dokumen resmi tampaknya tidak ada perwakilan dari Bali. Jadi ini juga menjadi sebuah catatan. Apakah memang saat itu tidak ada orang Bali yang tinggal di Jakarta, atau memang karena jaraknya jauh, atau mungkin karena situasi saat itu tidak memungkinkan para pemuda Bali untuk datang ke Jakarta. Jadi itu belum ada catatan terkait tentang hal itu. Oke. Baik Pak, terkait dengan pemuda Bali tadi ya, pemuda Bali mengenai bagaimana peran pemuda Bali dalam ikrar Sumpah Pemuda itu, tetapi apakah ada peran atau kontribusi pemuda Bali selain mungkin di Sumpah Pemuda karena tidak ada catatannya Pak? Mungkin apakah ada perjuangan pemuda Bali untuk melawan penjajahan pada saat itu? Ya, jadi inilah yang perlu disampaikan, bahwa walaupun saat itu tidak ada perwakilan Bali yang hadir di Kongres Pemuda, tapi jauh sebelumnya para pemuda Bali sudah berjuang untuk mempertahankan atau mengusir penjajah dari bumi Bali khususnya. Ada 8 peperangan yang tercatat dalam dokumen-dokumen resmi, seperti Perang Jagerage I, Perang Jagerage II, kemudian ada Perang Pusambe, itu adalah perlawanan Raja Klungkung ya, dan terkenal dengan Perang Bali yang ketiga. Kemudian sampai ke Puputan Badung, dan yang terakhir itu adalah setelah pasca kemerdekaan ada Puputan Margerane yang terjadi tanggal 20 November 1946, dan itu luar biasa. Puputan Margerane yang dipimpin oleh Gusti Ngurah Rai, sekarang juga menjadi pahlawan nasional dan juga namanya diabadikan dalam tempat-tempat yang menjadi simbol Bali, seperti Bandara Gusti Ngurah Rai ya. Jadi betapa Puputan Margerane itu juga menjadi tonggak penting dan menunjukkan bahwa rakyat Bali, pemuda Bali bersatu untuk mengusir penjajah dari Bali. Iya, terkait kita berbicara tadi mengenai perjuangan pemuda Bali, pemirsa, mengenai pemuda Bali yang berjuang walaupun di tengah-tengah perjuangan itu tapi tetap semangat. Nah, oleh sebab itu kita harus juga semangat pemirsa, khususnya lagi pemuda Hindu nih, kita harus semangat dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari ini. Nah, Bapak, kembali kita membahas mengenai pemuda Hindu nih. Menurut Bapak, peran seperti apa sih yang kira-kira dibutuhkan saat ini, khususnya lagi pemuda Hindu, dalam mengisi kemerdekaan? Nah, apa sih yang dicita-citakan oleh para pemuda ataupun pergerakan yang sebagai pendahulu kita yang bisa kita tiru, Pak? Ya, jadi kembali ke ikrar Sumpah Pemuda itu maknanya sangat dalam ya, dan itu bisa kita artikulasikan sebagai sebuah inspirasi buat pemuda manapun, pemuda Indonesia, khususnya pemuda Hindu. Tentunya kita tahu bahwa secara geografis pemuda Hindu itu terpusat di Bali ya. Tapi dalam kondisi pembangunan sekarang ini, tentunya pemuda Hindu itu juga harus punya semangat untuk membangun tidak hanya di Bali saja, tapi juga membangun Indonesia ini, sehingga tentu semangat Sumpah Pemuda ini juga menjadi semacam inspirasi bagi pemuda Bali, pemuda Hindu, untuk berkarya dan memberikan kontribusi pemikirannya kepada bangsa ini, apakah itu di Sumatera, di Kalimantan, di Papua, dan seterusnya. Jadi tetap kita yakin bahwa pemuda Hindu itu bisa berkontribusi secara nasional. Oke, baik.
Baik, terima kasih Pak. Jadi seperti pesan Bapak Prof tadi sampaikan adalah pemuda Hindu dan pemuda di seluruh Indonesia harus kita semangat mempersatukan Indonesia dengan di tengah perbedaan kita di sini Pak ya. Ya, benar sekali. Nah Pak, sedikit lagi mungkin sebelum kita rehat sejenak, kita akan membahas mengenai hal-hal apa saja sih yang akan menjadi fokus titik pemuda saat ini di dalam mengisi kemerdekaan Pak, mungkin dalam bentuk teknologi kah atau dalam bentuk pendidikan kah yang perlu kita tingkatkan di Indonesia pada saat ini? Ya, betul. Jadi ada beberapa kepakaran atau mungkin keahlian yang harus dikuasai oleh pemuda Hindu yang terkait dengan tentunya ini akan terkait dengan pembangunan nasional dan juga bagaimana nanti pemuda Hindu ini bisa berkompetensi dengan sumber daya manusia lain, tidak hanya dengan negara-negara di Asia Tenggara tapi juga bahkan di negara-negara lainnya. Jadi pendidikan, teknologi, termasuk juga bagaimana sosial budaya, keilmuan humaniora itu juga menjadi hal-hal yang sangat strategis yang perlu kita kuasai oleh pemuda Hindu. Demikian. Baik, terima kasih Pak atas pembahasannya. Sangat menarik sekali pembahasan kita pada sesi pertama ini, dan pemirsa kita akan rehat sejenak, kita akan jeda sejenak terlebih dahulu. Setelah lagi kita akan membahas lagi, dan tentunya kita tetap membahas mengenai pemuda Hindu sebagai agen pemersatu bangsa. Tetap di Bandung TV. Baik pemirsa, kembali lagi di Bandung TV tentunya pada acara Mimbar Agama Hindu, dan masih bersama Bapak Profesor Dr. Ketut Wikanika sebagai narasumber kita pada pagi hari ini pemirsa, dan tentunya masih membahas mengenai peran pemuda Hindu dalam sebagai agen pemersatu bangsa. Nah Bapak, kembali kita melanjutkan pembahasan kita tadi mengenai pemuda Hindu nih Pak. Tadi sudah dijelaskan bahwa pemuda itu adalah salah satu ikrar kita untuk mempersatukan bangsa, di mana pemuda ini sangat berperan penting ya Pak ya. Nah Pak, tadi sudah dijelaskan mengenai pemuda Hindu nih. Nah, apakah nih Pak ada dampak dari Sumpah Pemuda tadi itu bagi pemuda Hindu nih? Apakah ada dampaknya ketika pemuda Hindu itu tidak hadir pada saat itu? Ya, jadi begini. Tentu dampak itu pasti akan ada, dan tidak hanya ke pemuda Hindu saja, tapi juga semua pemuda Indonesia akan merasakan dampak itu langsung maupun tidak langsung. Tapi tentunya dampak ini akan datang dengan aspek-aspek yang berbeda ya. Jadi bagaimana kemudian pemuda Hindu merespon dari Sumpah Pemuda tersebut dengan mengisi kemerdekaan, dan tentunya pemuda Hindu harus berpikir lebih strategis bagaimana ke depan eksistensi dari pemuda Hindu dalam konteks pembangunan nasional. Nah, oleh sebab itu yang perlu disiapkan oleh pemuda Hindu adalah bagaimana mengatur perubahan-perubahan, atau bagaimana jika ada perubahan-perubahan yang akan terjadi ke depan. Nah, itu harus disiapkan oleh pemuda Hindu. Nah, tentu pendidikan menjadi salah satu modal dasar bagaimana kita bisa mempersiapkan atau menghadapi tantangan atau perubahan tersebut. Nah, oleh sebab itu dampak yang akan paling besar dihadapi oleh pemuda Hindu itu adalah berkompetisi dengan pemuda-pemuda lainnya. Jadi bagaimana kualitas diri, kemampuan, keterampilan, juga pengetahuan yang dimiliki akan memberikan faktor yang penting dalam berkompetisi dengan sumber daya manusia lainnya, tidak hanya dengan pemuda di Indonesia tapi juga pemuda-pemuda yang ada di seluruh dunia. Jadi ada bentuk-bentuk yang nanti perlu dipikirkan, yaitu bagaimana melakukan sebuah transformasi. Nah, transformasi ini penting, transformasi diri, transformasi komunitas, termasuk juga transformasi cara berpikir. Kira-kira begitu. Berarti banyak sekali dampak yang dibawakan oleh Sumpah Pemuda ini, PR khususnya bagi pemuda, di mana pemuda ini harus memiliki kemampuan untuk bersaing ya bersama pemuda-pemuda lainnya juga. Tapi pemirsa, tidak, walaupun kita mempersatukan diri, tapi kita harus tetap bersaing ya, khususnya di dalam bidang pendidikan. Nah, berbicara tentang pendidikan nih Pak,
dalam pembangunan nasional pada saat ini kita sangat perlukan generasi muda atau pemuda ini. Nah, apa sih yang diperlukan, apa sih yang harus dilakukan oleh pemuda ini agar bisa bersaing bersama-sama di dunia walaupun di Indonesia ini dan juga di dunia, Pak? Ya, baik. Ada dua hal yang perlu kita siapkan ya untuk pemuda Hindu, yaitu saya katakan sebagai sebuah transformasi. Jadi bagaimana transformasi dalam konteks penguasaan teknologi, kemudian bagaimana transformasi dalam konteks pengembangan pendidikan, dan juga tidak hanya itu saja, karena banyak hal-hal di luar sana, di luar Indonesia terjadi, ada proses-proses yang begitu cepat yang tidak pernah kita prediksi sebelumnya muncul. Misalkan ada revolusi industri 4.0, jadi itu juga sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja, sehingga tampak bahwa bangsa Indonesia dan khususnya pemuda Hindu harus bisa mengantisipasi itu. Jadi transformasi dalam konteks penguasaan teknologi itu sangat penting. Kemudian juga transformasi dalam konteks bagaimana kita mengubah cara berpikir kita, kemudian cara bertutur kata, dan juga cara bagaimana kita berbuat. Jadi ada sebuah proses yang perlu kita ubah saat ini. Misalkan kalau kita lihat cara berpikir itu harus bersifat transformatif ya. Artinya cara berpikirnya itu tidak eksklusif. Jadi dia harus inklusif. Jadi bagaimana buah pikir kita itu menjadi sebuah referensi atau bahkan menjadi sebuah panutan bagi pemuda yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah cara bertutur kata. Jadi biasanya budaya bertutur kata kita itu sangat kuat ya, tapi budaya menulisnya sangat lemah. Nah, ini juga perlu kita ubah. Termasuk juga bagaimana kita bisa bertutur kata yang bersifat integratif, bersifat komprehensif. Jadi jangan bertutur kata yang bersifat parsial-parsial. Itu juga perlu kita bangun sejak sekarang. Kemudian yang ketiga adalah cara berbuat, bertindak. Jadi jangan hanya bersifat aktif, tapi juga berinisiatif. Karena dengan inisiatif inilah kita akan menjadi pemuda yang unggul. Jadi tidak harus dikasih tahu atau tidak harus disuruh baru kita mengerjakan sesuatu, tapi kita berinisiatif untuk melakukan sesuatu. Seperti kita main catur lah, ya. Jadi ketika kita melangkahkan satu bidang, kita sebenarnya sudah berpikir 2-3 langkah ke depan untuk itu. Jadi cara bermain catur inilah yang perlu juga kita adopsi untuk pengembangan pemuda Hindu yang lebih kuat ke depan. Gitu kira-kira. Baik, terima kasih Pak. Dapat saya simpulkan bahwa dari pikiran yang baik akan muncul perkataan yang baik, dari perkataan yang baik akan muncul perbuatan yang baik juga. Itu merupakan salah satu landasan kita sebagai pemuda Hindu untuk mempersatukan bangsa Indonesia dan juga bersaing di era global, Pak ya. Oke Pak, mengenai tentang berkompetisi di era industri 4.0 ini Pak, apa sih yang akan menjadi prioritas utama kita pada saat ini Pak, khususnya lagi pada generasi muda kita? Ya, tadi cara bertutur, cara berpikir dan cara berbuat itu sudah sesuai dengan filosofi Hindu ya, yaitu Trikaya Parisuddha. Dan tentu kita juga harus menyiapkan masa revolusi industri 4.0 ini sebagai sebuah peluang. Jadi jangan kita ragu dan takut dengan kondisi saat sekarang, malah kita harus selalu berpikir bahwa revolusi industri 4.0 ini akan memberikan sebuah peluang yang lebih baik ke depan bagi pemuda Hindu. Oleh sebab itu, pemuda Hindu harus menguasai teknologi informasi. Itu adalah prasyarat ya. Jadi biasanya kan kalau kita melihat teman gitu, hanya teman-teman dengan yang jurusan dari teknik informatika yang akan menguasai itu. Sekarang sudah berubah. Jadi semua bidang keilmuan itu harus menguasai teknologi informasi. Karena teknologi informasi inilah sebagai tools, alat untuk melakukan transformasi digital di semua kehidupan. Jadi tidak hanya dalam konteks bagaimana sebuah perusahaan menggunakan komputer untuk menaikkan produktivitasnya, tapi juga bagaimana cara-cara yang lama, cara-cara yang selama ini membutuhkan waktu yang
lama, kemudian birokrasi yang panjang, itu bisa diatasi dengan penggunaan teknologi informasi ini. Dan proses itu kita kenal sebagai transformasi digital. Jadi transformasi digital ini akan mengubah semua aspek kehidupan kita, dan pemuda Hindu harus siap sejak awal untuk menguasai apa yang diperlukan, apa yang direncanakan, dan perubahan-perubahan apa yang akan terjadi ke depan dengan menggunakan platform, atau kita bisa kembangkan sebuah cara berpikir transformasi digital itu. Jadi sekali lagi bahwa berpikir transformatif ini sangat penting, tidak hanya dalam konteks teoritis konsep saja, tapi juga bagaimana secara praktis ini bisa dilaksanakan di lingkungan kegiatan para pemuda Hindu. Mungkin itu dulu. Baik, terima kasih Pak. Jadi transformasi digital ini adalah sangat penting untuk kita bahas pada pagi hari ini tentunya, di mana konsep dan metode ini adalah sangat penting untuk kita pelajari. Nah Pak, mengenai transformasi digital nih Pak, apakah pada saat ini digital Indonesia di pemuda saat itu sudah menguasai Pak? Apakah ada ketimpangan dalam mempelajari ini untuk pemuda itu Pak? Ya, justru kita melihat dari data statistik ya, bahwa banyak sekali perusahaan-perusahaan baru atau kita kenal sebagai startup. Dalam konteks global, Indonesia itu juga menjadi salah satu negara penyumbang startup terbesar di dunia. Nah, siapa yang mengembangkan startup itu? Pemuda Indonesia. Nah, kita juga punya beberapa pemuda Hindu yang mengembangkan startup seperti pengembangan e-commerce ya, bagaimana trading itu bisa dilakukan secara digital, dan ini semuanya sangat terbuka untuk pemuda Hindu. Bahkan saya sendiri melakukan sebuah kegiatan pengabdian kepada masyarakat di Desa Bukti di Bali, bagaimana kita bisa mencerdaskan masyarakat Bukti dengan proses transformasi digital ini. Jadi sudah sekitar 3-4 tahun ini kami ITB terutama memberikan kontribusi kepada Desa Bukti untuk mengembangkan desa pisang di sana. Nah, bagaimana kemudian Desa Bukti ini berubah total menjadi sebuah desa di mana komoditas pisangnya itu diproses tidak hanya dalam menjual pisangnya saja, tapi juga ke konteks lingkungannya, bagaimana supaya sampahnya bisa disirkulasi atau diubah atau bahkan bernilai ekonomis. Kemudian bagaimana menghasilkan bibit pisang yang bagus, yang kuat terhadap hama penyakit, dan itu juga dilakukan. Dan ini tentunya pemuda-pemuda di Desa Bukti akan menjadi ujung tombak pengembangan desa pisang tersebut ke depan. Dan ini terus berlangsung, dan tahun ini kami juga sudah menyiapkan sebuah e-commerce untuk menjual pisang itu secara digital, dan juga bagaimana mereka bisa mengetahui Desa Buktinya secara detail dengan melakukan pemetaan berbasis partisipatif, dan itu semuanya berbasis digital. Mungkin itu betul untuk contohnya. Sangat luar sekali ya, sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini. Nah Pak, tadi Bapak sedikit menyinggung tentang pengabdian masyarakat nih. Apakah setelah kita pemuda ini mendapatkan pendidikan di sekolahnya, kemudian melakukan penelitian, apakah pengabdian masyarakat ini penting bagi pemuda ini untuk menerapkan ilmunya di masyarakat Pak? Jadi tidak hanya terdiam duduk sendiri aja di rumah, tapi harus melakukan pengabdian. Apakah itu penting Pak? Iya, tentu sangat penting. Karena memang program-program pemerintah saat ini seperti di perguruan tinggi itu ada yang namanya Merdeka belajar ya, jadi bagaimana mahasiswa diberikan keleluasaan untuk belajar. Nah, begitu juga pemuda-pemuda yang ada di desa, di mana pemuda Hindunya punya kesempatan, peluang untuk pengembangan dirinya, dan program-program yang saya lakukan di Desa Bukti itu juga memang tujuannya bagaimana kita membangun pemuda yang kuat, pemuda yang mampu menguasai teknologi, pemuda yang mampu bekerja sama dengan pihak yang lainnya, karena kita tidak akan pernah bisa bekerja sendiri, sehingga pemuda Hindu juga harus welcome, harus siap dan terbuka untuk bekerja sama dengan pemuda-pemuda lainnya tanpa melihat latar belakang, etnis, suku, dan lain-lainnya.
Iya. Pada saat ini pemuda Indonesia tuh masih di dunia digital, Pak ya. Saya itu banyak sekali di dunia digital kita ketahui bahwa pemuda-pemuda Indonesia itu memiliki prestasi yang harus dikembangkan lagi, Pak ya. Yang harus dikembangkan lagi sehingga terkenal di seluruh dunia. Nah, Pak, mengenai hal tersebut nih, Pak, apakah ada usulan atau apapun itu dari Bapak yang akan menginspirasi nih pemuda kita untuk selalu mengembangkan prestasinya di dunia ini, Pak? Ya. Jadi saya punya sebuah gagasan ya, konsep yang tidak hanya berada pada tataran teoritis, tapi ini juga sudah saya jalankan, implementasikan dalam konteks peneliti muda. Jadi saya bersama teman-teman dari Aceh sampai Papua membangun sebuah paguyuban peneliti muda Indonesia yang diberi nama Forum Peneliti Muda Indonesia. Nah, ada 4 pilar yang disepakati. Jadi ini seperti Sumpah Pemuda ala peneliti muda Indonesia. Jadi ini juga kami peringati setiap tanggal 28 Oktober. Jadi ini adalah yang ke-7. Jadi sudah 7 tahun Forum Peneliti Muda Indonesia ini berdiri. Ada 4 pilar yang kami sepakati saat itu, yaitu yang pertama adalah pilar keberagaman. Nah, kenapa diversity atau keberagaman ini sangat penting? Karena kita sadar bahwa pemuda Indonesia itu berasal dari tadi latar belakang wilayah yang berbeda, adat istiadat berbeda, agama yang berbeda, suku dan lain-lainnya. Sehingga kita sepakat bahwa peneliti muda Indonesia ini hanya akan berjalan dan menjadi kuat jika kita menghormati keberagaman. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang kesetaraan. Jadi kesetaraan ini juga penting buat kita, termasuk juga kesetaraan antara perempuan dan laki-laki. Kemudian juga ada pilar yang berikutnya adalah kebersamaan, togetherness. Jadi kebersamaan ini penting untuk kita jaga, dan nanti akan saya jelaskan lebih lanjut terkait dengan integriti. Terima kasih, Pak. Mungkin karena sudah waktunya kita akan jeda terlebih dahulu, Pak. Kita akan lanjutkan sebentar lagi pembahasan kita mengenai peran pemuda Hindu dalam mempersatukan bangsa ini. Oleh sebab itu, mari kita jeda terlebih dahulu, Pak. Untuk itu tetap di Bandung TV. Kembali lagi di Bandung TV, pemirsa, tentunya masih di program Mimbar Agama Hindu dan masih bersama narasumber kita yaitu Bapak Profesor Dr. Ketut Wikanika, dan masih membahas tentang bagaimana peran pemuda Hindu dalam mempersatukan bangsa. Nah, Pak, mungkin bisa kita lanjutkan kembali ini pembicaraan kita mengenai pemuda Hindu. Tadi sudah jelaskan usul Bapak mengenai 14 tadi. Nah, mungkin bisa jelaskan kembali, Pak. Ya, terima kasih Putu. Sebelumnya saya ingin menyapa Bandung TV ya, Permisa Bandung TV, khususnya pemuda Hindu dimanapun berada di seluruh dunia ya, ada pemuda Hindu. Jadi semoga sehat selalu dan selalu bangga dengan diri sendiri dan selalu bangga dengan kehinduannya ya. Baik, Putu, jadi saya ingin mempertegas lagi bahwa 4 pilar inilah yang akan menjadi landasan atau sebagai acuan bagi pemuda Hindu untuk berkembang ke depan. Yang pertama tadi, keberagaman itu adalah sebuah fakta keniscayaan. Jadi esensinya adalah kita tidak akan bisa mengelak dari fakta keberagaman itu. Seperti kita membangun rumah ya. Kalau membangun rumah itu pasti ada lekukan tembok, kemudian warna tembok berbeda, ada jendela, ada pintu masuk keluar, atapnya. Jadi ada keberagaman di situ. Bayangkan kalau rumahnya itu temboknya lurus gitu ya, kemudian tidak ada jendela, tidak ada pintu. Nah, jadi itu adalah sebuah keniscayaan yang tidak akan pernah kita bisa elakkan selama kita ada di dunia ini. Itulah keberagaman adalah sebuah kodrat yang diberikan oleh Yang Widi, Tuhan Yang Maha Kuasa.
Itu yang menjadi sebuah semacam pengingat bagi pemuda Indonesia, khususnya pemuda Hindu, bahwa mereka hidup berdampingan dengan keberagaman. Yang kedua terkait dengan kesetaraan tadi. Jadi bagi pemuda Hindu juga ini menjadi sebuah kesempatan juga, bahwa Hindu itu tidak mengenal yang namanya kastanisasi, ya. Jadi tidak ada perbedaan apapun itu. Jadi semua setara, equity. Jadi antara perempuan dan laki-laki pun itu setara. Jadi kalau memang ada tradisi-tradisi di komunitas Hindu yang merugikan salah satu komponen, nah itu sebaiknya segera kita simpan, dan kita harus melihat ke depan bahwa kesetaraan itu sangat menentukan kekuatan kita dalam berkompetensi. Kemudian berikutnya adalah kebersamaan. Ini penting juga, karena tanpa kebersamaan artinya bahwa kita menjadi sebuah tim yang kuat, ya. Jadi pemuda Hindu itu harus menjadi sebuah tim yang kuat. Kemudian tim kuat ini bekerja sama dengan pemuda yang lainnya, dan disitulah ada sebuah kebersamaan yang dipahami masing-masing bahwa bangsa Indonesia ini maju bersama ke depan, kita bangun bersama-sama, tidak sendiri-sendiri. Itu yang ketiga. Nah, yang keempat ini yang harganya paling mahal, yaitu kejujuran. Jadi kejujuran ini barang langka, barang mahal, susah kita temukan, dan tentunya kejujuran ini tidak muncul begitu saja, ya, karena butuh sebuah proses. Nah, bagaimana kemudian pendidikan Hindu, terutama dari masa kecil, ya, sebelum istilahnya PAUD, ya, kemudian TK, SD. Nah, itu bagaimana kita bisa memberikan sebuah pendidikan yang berbasis dengan kejujuran. Jadi kejujuran ini sangat penting, ya, integriti ini sangat penting, karena ini akan menjadi landasan ketiga pilar yang lainnya. Kalau kebersamaan, kemudian kesetaraan dan keberagaman itu dipahami tidak berdasarkan kejujuran, nah itu juga tidak akan berhasil. Jadi keempat pilar ini satu dengan yang lainnya terkait erat, dan ketiga pilar yang lainnya itu dilandaskan kepada kejujuran. Jadi dalam agama Hindu kita juga mengenal dengan yang namanya Pancasatya, ya. Jadi di sana ada bentuk-bentuk kejujuran yang harus kita tidak kita pahami saja, tapi juga kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Demikian. Terima kasih, Pak. Nah, tadi sudah jelaskan mengenai kejujuran itu sangat penting untuk generasi muda kita untuk menjalankan semua rencananya, menjalankan semua aktivitasnya. Kejujuran adalah hal utama yang harus kita lakukan, benar sekali, Pak. Nah, kemudian Pak, datang pertanyaan, bagaimana pemuda Hindu itu berproses, berkomunikasi dan bekerja sama dengan kejujuran sebagai kondisi utamanya, Pak? Ya, jadi disinilah kita menjadikan kejujuran itu sebagai sebuah acuan utama dalam tadi berbuat. Jadi kan berpikir dulu, kemudian bertutur kata dan berbuat. Itu semuanya harus berdasarkan kejujuran. Apalagi tadi kita sudah bahas yang namanya bagaimana Trikaya Parisuda ini menjadi sebuah ajaran suci yang kemudian diterapkan secara konsisten, dan itu semuanya harus berdasarkan kejujuran. Jadi kalau kita berpikir kan sesuatu, kemudian pikiran kita itu kita tuangkan dalam bentuk tutur kata, kemudian ternyata tutur kata itu tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, artinya ada sebuah ketidakjujuran di situ. Begitu juga berikutnya, ketika pikiran kita bentuk, kemudian kita lakukan dalam bentuk tutur kata, tapi ketika berbuat kita tidak sesuai dengan tutur kata itu, nah itu juga ada ketidakjujuran di situ. Jadi ketidakjujuran ini sekali lagi barang mahal yang harus pemuda Hindu ingat selalu, baik itu akan bertindak, mau berpikir maupun bertutur kata. Nah, bagaimana kemudian pemuda Hindu ini selalu mengingat itu semua? Dalam pendidikan juga kita selalu berlandaskan kejujuran ini. Misalkan kalau
menghadapi ujian akhir. Nah, kejujuran yang paling penting adalah kita tidak boleh mencontek, ya. Itu adalah hal yang, tapi banyak juga yang masih melakukan itu. Ini sesuatu maka saya katakan kenapa kemudian kejujuran ini menjadi barang yang sangat mahal, sangat langka. Dan apabila kita melakukan itu dengan konsisten, justru itu adalah merupakan kebahagiaan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Jadi kejujuran itu adalah barang yang harus kita pelihara terus. Baik, sangat menarik sekali pembahasan kita pada pagi hari ini pemirsa. Nah, untuk menutup sesi kita pada hari ini, mungkin bisa Bapak sampaikan apa sih pesan-pesan Bapak yang ingin disampaikan kepada pemuda Nusantara nih, khususnya pemuda Hindu, khususnya kepada Nusantara, apa yang harus kita lakukan pada saat ini di tengah pandemi COVID-19, Pak? Ya, jadi pemuda Hindu itu punya peluang yang besar untuk bisa memberikan kontribusi dalam pembangunan Indonesia ke depan. Jadi pesan saya tadi, kejujuran itu penting, jadikanlah itu sebagai acuan pengingat atau sebuah kalau dalam teknologi itu ada early warning ya. Jadi ada, jika kita mau bertindak, ingat dulu kejujuran. Wah, ini apa yang harus saya sampaikan. Yang kedua adalah jadilah pemimpin. Jadi pemimpin yang seperti apa? Pemimpin yang bersifat transformatif tadi. Jadi cara berpikir seorang pemimpin itu harus transformatif, jangan transaksional. Jadi kebalikan dari transformatif ini adalah transaksional. Transaksional itu seperti kita membeli sesuatu dengan uang, kemudian kita dapatkan apa yang kita inginkan. Nah, transformatif tidak seperti itu, karena transformatif ini selalu berpikir tentang perubahan. Jadi bagaimana pemuda Hindu bisa mengidentifikasi perubahan, bagaimana pemuda Hindu bisa berpikir transformasi tentang apa yang akan kita rencanakan hari ini, sehingga perubahan-perubahan itu bisa kita lalui dengan baik. Nah, ini tidak mudah, ini juga sulit. Oleh sebab itu, pemuda Hindu harus banyak-banyak bergaul dengan pemuda yang lainnya. Jadi bagaimana kemudian harus terbuka dengan pemuda yang lainnya, kemudian mampu bekerja sama dengan pemuda-pemuda yang lainnya, dan juga harus berani dalam menyampaikan sesuatu, karena keberanian itulah akan banyak hal yang kita bisa pelajari. Oleh sebab itu, pemuda Hindu tetap mengedepankan kejujuran, kemudian ingin menjadi seorang pemimpin, cara berpikir transformatif, visioner tentunya ya, punya visi. Kemudian juga pemuda Hindu itu harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan itu, dan juga progresif. Artinya progresif itu adalah berani membuat sesuatu, menyampaikan sesuatu, dan memutuskan sesuatu apa yang diyakini. Kira-kira itu dari saya. Baik, betul. Baik, terima kasih, luar biasa sekali Pak pertemuan kita pada pagi hari ini, sangat luar biasa sekali. Semoga dapat menginspirasi ya pemirsa yang ada di rumah. Nah, Pak Prof, terima kasih telah bergabung bersama kami, walaupun singkat seperti ini, tapi terima kasih Pak telah bergabung bersama kami di Mimbar Agama Hindu, berbagi informasi mengenai ilmu-ilmu dan tentunya sangat bermanfaat ya untuk kita semua, dan tentunya pemuda Hindu Bali, pemuda Hindu di Nusantara khususnya. Kemudian pemirsa, untuk itu tadi pembahasan kami mengenai pemuda Hindu dalam agen pemersatu bangsa, dan semoga apa yang kita bahas kali ini dapat mendorong dan memotivasi diri kita, khusus lagi pemuda Nusantara dan pemuda Hindu pada khususnya. Terima kasih telah menyaksikan Mimbar Agama Hindu. Saya Putu Ferewistika beserta kerabat kerja petugas pamit undur diri, dan sampai jumpa pada lain kesempatan. Kami akhiri dengan para Masanti Pak. Om Santi 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 Om.